Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah baik. Oke, baik sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah hari ini ada siswa yang tidak masuk? Coba lihat, apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah sepertinya masuk semua. Oke, baik. Kita mulai ya pembelajaran hari ini. Karena udah semangat, kita hari ini akan belajar mengenai pembelajaran fikih. Dan ini merupakan materi yang sangat penting untuk kita pelajari, mengingat hal ini akan menjadi dasar dari ibadah yang kita sering lakukan setiap harinya. Baik, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai najis. Nah, najis itu merupakan salah satu kotoran yang dapat menghalangi kita dari keadaan bersih, dimana ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat sekalipun kita harus berada dalam keadaan yang bersih. Nah, najis ini merupakan kotoran. Jadi kalau misalnya kita terkena najis ini, kita harus membersihkannya sehingga tubuh kita menjadi bersih lagi dan menjadi syah untuk melaksanakan kegiatan seperti sholat. Oke, apakah di sini ada yang tahu macam-macam najis itu ada apa aja? Saya Bu, menurut saya najis itu ada 3. Yang pertama ada najis ringan yaitu mukhafafah, yang kedua najis sedang yaitu mutawasitah, dan yang ketiga ada najis berat yaitu mughalazah. Yap, bagus sekali ya. Jadi yang pertama itu ada najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, salah satu jenis najis ini adalah najis air kencing bayi yang masih berumur di bawah 2 tahun, di mana ia hanya mengkonsumsi air susu ibu. Nah, cara untuk membersihkan najis ini adalah dengan menggunakan percikan air, kemudian mandi dan berwudu, juga mencuci yang bagian yang terkena najis dengan sabun. Baik, nah yang kedua yaitu najis mutawasita atau najis sedang. Nah, najis ini terbagi lagi menjadi 2, najis yang terlihat dengan najis yang tidak terlihat. Contohnya najis yang terlihat ada air kencing. Air kencing itu kan terlihat wujudnya, terus ada baunya. Sedangkan najis sedang yang tidak terlihat itu contohnya adalah air khamar yang telah mengering di pakaian. Nah, itu tidak terlihat wujudnya. Itu juga termasuk kepada najis sedang. Kemudian cara membersihkan najis sedang ini adalah mengucurkan air ya melebihi dari volume najis tersebut. Jadi kalau misalnya terkena khamernya itu hanya 1 titik, 1 tetes gitu ya. Nah, kita bisa membasuhnya dengan air 1 gayung yang intinya volumenya itu melebihi dari bekas air khamer tersebut. Oke, yang terakhir itu yang ketiga adalah najis mughaladah. Mughaladah ini merupakan najis besar. Contohnya adalah air liur anjing, babi dan darah. Cara membersihkan najis besar ini adalah dengan membersihkannya menggunakan tanah sebanyak 7 kali, baru lalu habis itu dibasuh dengan air untuk benar-benar menjadi bersih kembali. Oke, sampai di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, yang bisa jawab angkat tangannya terlebih dahulu ya. Ibu ingin bertanya, apakah muntahan termasuk najis dan golongan apakah dia? Saya Bu, ya muntahan itu termasuk najis sedang, yakni muntahan yang berasal dari lambung. Adapun yang keluar dari dada seperti dahak, ludah, dan ingus itu tidak termasuk najis. Oke, bagus. Jadi nanti kalau kalian bertemu atau terkena najis di jalanan, kalian sudah tahu hukumnya dan cara membersihkannya. Ingat, kalau misalnya kalian nanti ngegendong ponakan atau adik kalian, kemudian terkena pipisnya, nah itu termasuk najis ringan. Jadi cukup dibasuh saja. Baik, anak-anak semua, ada yang mau coba memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, jadi kesimpulannya najis dalam Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya itu air seni bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun yang baru makan dan minum air susu ibu. Cara membersihkannya yaitu dengan memercikan air. Yang kedua itu ada najis mutawasithah, yaitu najis sedang. Najis ini terbagi menjadi najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang terlihat bentuk, warna, rupa, dan rasanya, seperti bangkai, kotoran, dan air kencing. Cara membersihkannya yaitu cukup memercikan air sebanyak kapasitas dari najis tersebut. Najis hukmiyah yaitu najis yang tidak terlihat bentuk, rasa, rupa, dan warnanya, seperti air kencing yang telah mengering atau air khamar. Cara membersihkannya juga cukup dengan mencuci atau membilas lebih dari kapasitas najis tersebut. Dan yang terakhir najis mughalazah atau najis berat,
seperti air liur anjing dan air liur babi. Cara membersihkannya yaitu membasuh dengan tanah sebanyak 7 kali, kemudian berwudu dan mandi. Oke, bagus ya Jid, kita beri tepuk tangan dulu untuk Yazid. Ya, baik anak-anak, pembelajaran yang sangat seru dan menyenangkan sekali hari ini. Baik, karena sudah habis waktu pembelajaran kita, jadi sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian mengenai materi najis yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, ini Ibu bagikan tugasnya. Nanti dikumpul di meja Ibu minggu depan ya, jam 7 pagi ya. Oke, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Sekian, kurang dan lebihnya harap dimaklumkan. Kita sama-sama belajar dan jangan lupa untuk diulang terus materinya, dikerjakan tugasnya ya. Baik, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.